Guten Morgen Sobat Madania, ich heiße Fanya. Dan kembali lagi di acara Madania Podcast Inspiring Youth. Sobat Madania tahu gak sih kenapa aku openingnya pakai bahasa Jerman? Karena kali ini aku akan ngobrol sama dua murid Madania yang terpilih untuk mengikuti Schülercamp 2024 yang diinisiasi oleh PASH Goethe Institut Indonesia. Bahkan mereka dilantik sebagai Sampasador. Langsung aja kita sambut Kak Patrick dan Kak Galuh. Yeay! Yeay. Apa kabar Kak Galuh, Kak Patrick? Baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu dong nama sama kelasnya. Oh gimana? Jerman atau Mau bahasa Jerman atau? Oh boleh dua-duanya. Boleh Jerman ya? dulu terus artinya. Oke. Hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin 14 Jahre alt und ich gehe in die 10. Klasse. Halo, nama saya Patrick. Saya 14 tahun dan saya sekarang berada di kelas 10. Halo, ich heiße Galuh. Ich bin 16 Jahre alt und ich gehe in die 11. Klasse. Halo, nama saya Galuh. Saya berumur 16 tahun dan saya berada di kelas 11 SMA Madania. Wih, keren banget ya. Oke, aku dengar-dengar kemarin Kak Galuh sama Kak Patrick tuh ikutin program namanya Schülercamp. Boleh dijelasin nggak sih Schülercamp itu apa dan di Schülercamp itu ngapain aja? Gimana ya? Pertama, apa itu Schülercamp, Patrick? Basically, Schülercamp itu namanya dari dua kata, Schüler dan Camp. Schüler di bahasa Jerman itu siswa, Camp itu ya camp. Camp biasa. Ya, jadi kita basically camping untuk siswa. Nah, untuk Schülercamp kali ini kita berada di Jogja dan di sana kita belajar dua hal, yaitu satu Jerman pastilah. Pasti. Ya. Dan kedua itu tentang sampah seperti pengelolaannya, tipe-tipenya dan lain-lain. Ya. Lalu walaupun itu namanya camp, kita nggak camping beneran ya. Itu tuh ibaratnya kita berbagai macam sekolah yang mengikuti program bersama PASH ini, Goethe Institut, mereka diundang untuk mendatangi Schülercamp ini di Jogja. Jadi kalau dalam teknisnya itu kita diundang dan semua biaya itu ditanggung kecuali biaya keberangkatan dan kepulangan. Oh, dan makan malam. Oh ya dan makan malam. Jadi kita diberi apa namanya? Uang saku gitu. Kalau untuk aktivitasnya itu lebih kita tema besarnya itu Umwelt namanya. Umwelt itu lingkungan. Jadi PASH melakukan program ini untuk memberi edukasi kepada sekolah-sekolah dari Sabang sampai Merauke nih ya. Jadi banyak banget berarti. Banyak banget. Jadi sekolah-sekolah dari Bogor sini, dari BSD Jakarta, sampai ada yang dari Aceh, ada dari Papua, Sorong, Maumere, dan dari Kaltim gitu. Banyak banget hanya untuk memberi kita edukasi mengenai sampah yang berada di Indonesia ini. Specifically sampah yang ada di Jogja pada saat itu. Dan kita diberi narasumber ada bule sampah yang namanya siapa? Benedict Weber ya gitu. Itu dia salah satu narasumber kami. Dan satu lagi namanya Franziska Fennert. Dia itu pendiri, namanya ada Monumen Anthropocene yang ada di Yogyakarta juga gitu. Dan ya gitu kita diberi narasumber, kita diberi edukasi juga ada pelajaran Jerman ya pagi-pagi, dan akhirnya ya gitu kita akhirnya hari terakhir ada mengadakan clean up di beach, di pantai ada clean up. Segitu secara garis besarnya. Jadi itu nginep atau enggak nginep? Nginep. Kita nginep di hotel. Berapa hari? Berapa ya? 6 hari 5 malam. Oh ya. Hampir seminggu ya? Iya, hampir seminggu. Kalian tuh tahu ada acara program Schülercamp itu dari mana sih? Dari sekolah atau dari sosial media gitu? Nah itu aku sih dari sekolah ya. Iya, aku juga sama dari sekolah. Jadi sepertinya setahu aku itu benar-benar
hanya sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan PASH dan Goethe Oh, Institute yang diundang, jadi secara langsung diundang. Dan kebetulan Madania kan juga Lotte Jerman ya. Iya. Dan kita itu diundang gitu, dan ketentuan untuk masuk ikutnya itu, kalau untuk saya kita harus menuliskan suatu esai dan meng-emailkan esai itu kepada guru Jerman kita untuk dilihat-lihat, untuk dicek. Kalau ini esainya bagus ya berarti lulus begitu. Iya. Kalau aku sih langsung dipilih karena aku waktu seleksinya aku kan baru selesai A2 dan dari semua orang yang ikut A2 hanya aku yang lulus, jadinya secara otomatis guru-guru Jerman udah langsung jam 9 malam. Nggak bohong, jam 9 malam Malam-malam udah langsung WA-in, Patrick, kamu udah dipilih untuk Schiller Camp Jogja, nih infonya, kamu bisa nggak pergi ke sana? Langsung ya? Iya. Langsung. Iya, jadinya langsung jam 9 malam. Dan kamu menganggap ini like a vacation. Ya lah. Jadi ya vacation. Jadi betul-betul Iya, mari kita ke Jogja. Ya jujur aku awalnya kayak, aduh ini apa ya? Aduh ini kapan? Oh ini di Agustus. Masuk gitu. Yes. Akhirnya liburan untuk 1 minggu. Ya ampun. Dan alhamdulillah itu juga cukup seru. Seru, Iya. seru. Banyak ketemu teman-teman dari luar. Jadi back teman baru ya? Iya, banyak banget. Ya, dan best partnya kita cuma harus ngurusin itu biaya untuk ke sana sama makan malam. Iya. Jadi basically ini paid vacation Paid vacation iya. banget. Ya, kalau untuk kita. untuk kita, untuk mereka mah, mereka yang Kalau talking from experience itu tuh kita bertemu dengan teman yang dari Maumere. Maumere, Papua, jauh banget kan ya. Jauh banget. Nah, itu kan keberangkatan dan kepulangannya itu di handle sendiri biayanya ya. Kalau yang dari Maumere itu tuh bener-bener mereka 2 hari ke Jogjanya dan 2 hari pulang. Jadi itu kalau untuk mereka jauh, tapi untuk kita ya santai. Iya. Di Jogja kan dekat. Begitu. Tadi Kak Patrick tuh ujian A2 ya? Iya. A2 tuh apa sih Kak? Basically di Jerman ada kayak ujian-ujian nih yang untuk Tingkatnya. untuk menjelaskan kayak tingkat ke itu Ke- tingkat ke apa namanya? ke fasih. Jadi tingkat-tingkat ini tuh ada dari A1, A2, B1, B2, C1, C2. Basically lebih tinggi C2 itu paling tertinggi, A1 tertinggi. ya, paling penting kalau udah menyelesaikan tes yang lebih tinggi, artinya udah jelas nih. Ini Berarti udah langsung jelas kamu lebih pandai di Jerman. Iya, kalau aku kan nih udah A2. Artinya aku udah kayak level orang yang bisa ngomong dikit sama orang Jerman tanpa kaku banget. Ya, kalau aku baru A1. Iya. Aduh. Itu ngikutin ujian A2-nya tuh dari Madania atau dari luar? Itu tuh kita ngikutin emang kalau Madania kan ada program Lotte ya, Language Other Than English. Itu kalau spesifik untuk bahasa Jerman Lotte-nya, kita emang beberapa anak itu diwajibkan sih. Bukan kayak dipilih untuk mengikuti ujian ada tingkat A1, A2 gitu. Dan kalau personally kalau saya itu sebetulnya ujian A1 itu berbayar gitu. Tapi dengan Madania itu working together with Goethe Institute itu mereka memberi kuota berapa anak ya, 10 anak kalau nggak salah, 10 anak untuk dilantik, diuji, dan kalau mereka lolos kayak babak penyisihannya gini, mereka lolos untuk mengikuti A1 gitu. Iya. Kan itu limitnya tahun ini kan cuma 10 orang ya. Iya. Itu tahun sebelumnya biasanya sih bisa sampai 20. Kalau tahun sebelumnya ya, Iya. 20 lebih banyak sih kalau tahun sebelumnya. Iya. Boleh diceritain sedikit gak sih kayak proses sampai kalian tuh terpilih buat ngikutin acara program acara itu? Schiller Camp ya? Iya, gitu. Schiller Camp. Jadi sebetulnya prosesnya nggak complicated banget sih ya. Kalau aku itu bener-bener pertama kali aku diinfoin, ada program ini gak lu, mau ikut gak ya? Gitu. Jadi tuh Bu Shiva, guru Jerman aku, itu tuh membuka opportunity masuk Schiller Camp ini tuh untuk semua siswa yang mengikuti Lotte Jerman, dan aku termasuknya kan. Dan at first aku itu kayak
ikut gaya ini kan ke Jogja. Terus sebetulnya aku itu belum fluent di Jerman banget, aku belum lancar banget ngomong Jermannya kan. Tapi ya dikira-kira udah ngomong sama orang tua, sama Bu Syifa juga, kayak ya mungkin ikut aja deh gitu. Dan persyaratannya itu cuman tulis sebuah esai kecil, hanya beneran esai beberapa paragraf doang, minimal 150 kata doang kayaknya, tentang bagaimana caranya aku melindungi lingkungan gitu. Dan itu esainya di-emailkan ke Bu Syifa, lalu ke Pak Maman, dan itu akan di-assess oleh orang-orang yang di Gutes itu. Begitu sih kalau aku, which is prosesnya sangat singkat, betul-betul sangat singkat kan. Tapi kamu harus bersaingan sama berapa orang ya? Persaingan, ada berapa orang? Sebetulnya itu persaingan hanya dari kelas Jerman aku aja sih, jadi kayak nggak banyak. Dan sebetulnya teman-teman aku mereka juga di kelas Lotte Jerman itu kan nggak banyak orang sih ya totalnya. Jadi kalau untuk kompetisi masuk Schülerkampfnya itu sih nggak ini banget, nggak intens banget gitu. Dan kalau Patrick kan udah aku mah apalagi, aku mah udah langsung masuk aja. Gitu. Jadi emang begitu sih ya. Which is alhamdulillah itu opportunity-nya sangat terbuka banget bagi anak-anak yang care, ya peduli atas lingkungan dan juga sekaligus belajar Jerman gitu. Ya, atau buat orang yang mau liburan aja sih. liburan sambil belajar ya. Iya. Kayaknya itu mah kamu aja, Patrick. Jangan kayak gitulah. Banyak orang pasti akan mau kayak gitu kalau mereka berpikir dengan cara seperti aku. Oh iya. Boleh. Tapi kayak seru banget ya acaranya, kayak ada ke pantai, terus kayak gitu. Buat kalian tuh acara apa, kayak section apa yang paling seru buat kalian? Apa ya? Untuk aku itu jelas-jelas ke pantai sih. Walaupun di pantainya itu kayak cuman di tepi pantai aja gitu. Maksudnya kita nggak nyemplung beneran. Kita itu ke pantai Parangkusumo kalau nggak salah. Itu tuh kita clean up di situ, karena kebetulan di situ ada sebuah organisasi kecil ya, grup kecil. Mereka itu memang berfokus dengan sustainability, tentang environment, lingkungan. Jadi ya langsung kita clean up beach di situ. Itu menurut aku paling seru di situ sih. Setelah ngebersihin sampah-sampahnya gitu, sampahnya bakal kemana itu? Di recycle gitu atau? Sekaligus kita itu membersihkan sampah kan. Sebelumnya kita diberi edukasi, kan sampah nih misalnya botol plastik, terus kayak kantong plastik, gitulah semua yang berbau plastik itu tuh ada salah satu narasumber kami namanya Francisca, tadi aku bilang. Francisca itu dia membuat namanya Monumen Anthropocene. Monumen Anthropocene ini planningnya itu akan terbuat semua dengan sampah plastik. Jadi itu sebuah monumen, bangunan beneran gitu di atas di atas bukit ya? Iya, atas bukit. Di atas bukit situ. Ya, di kelilingnya ada kayak pembuangan TPA, pembuangan sampah. Jadi beneran monumen itu besar gitu. Iya, jadinya mereka kan perlunya itu bikin kayak bangunannya dari plastik. Nah, jadinya mereka ngambilin aja tuh kayak sampah-sampah plastik di sekitarnya. Lalu ada mesin nih yang bikin plastiknya meleleh. Lalu kalau udah ada kayak zat-zatnya, nanti taruhin di mesin satu lagi yang ngebikinin jadi kayak EcoBrick namanya. Iya. Jadi plastiknya tapi sebelumnya itu harus spesifik sih. Jadi plastik seperti botol ya? Jadi seperti kalau botol plastik dan kantong plastik yang biasa digunakan itu tuh harus dibedakan dulu, nggak bisa disatukan. Harusnya kalau disatukan nanti proses pengolahannya lebih lama, lebih complicated gitu. Itu cuman karena itu kayak bahan kimia di plastiknya itu berbeda. Kalau semua plastik bahannya sama, nanti lebih gampang prosesnya. Sebetulnya lebih gampang ya. Maka oleh karena itu harus diolah dulu kan, harus dipilah dan disortir gitu. Tapi bagusnya seingat aku itu Francisca bilang dia sudah memulai proyek ini sejak 2021 gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah mulai ada progres gitu. Iya, bangunannya udah mulai kelihatan. Bangunan itu beneran bangunan gede gitu dari sampah-sampah atau ada enggak sih, kayak enggak gede banget, tapi kayak lumayan lah, kayak di satu ruangan
itu kayak segini. lebih besar dari lebih ini besar sih, kayak sebetulnya. tapi mirip ya. Jadi Mirip. tuh mereka ada fondasi semen dulu gitu kan. semen. Nah, Ya. Jadi emang masih butuh semen dan kayak ada kayu-kayu gitu. Jadi emang bangunan belum selesai, tapi bahan bakunya itu emang mereka terbuat dari sampah plastik. Iya. Hmm. Tapi itu beneran bagus banget bricknya karena itu bedanya daripada brick biasa. Brick-brick yang dari plastik gitu satu lebih enteng. Aku aja pakai satu tangan, pakai kayak jari-jari kayak gini, angkat aja bisa. Jadi Dan segedenya kayak segini. sebrick biasa gitu. Tapi itu kokoh gak sih? Kokoh. Ini aku sama temen aku aja pernah iseng-iseng deh ngebawain ke atap, lemparin dari atap, masih tahan, cuman kayak kotor dikit aja, hancur. Jadi emang itu tuh beneran plan ya, sebuah rencana yang matang. Alhamdulillah. Iya. Jadi aku sih doa aja itu pemerintah Indonesia ngebeli banyak dari mesin itu, karena kalau bisa bikin rumah kayak itu, itu sangat itu awet banget. Basically ya dari hal itu sendiri yang monumen Anthropocene itu bener-bener kita menjadi wawasan kita tuh lebih terbuka. Iya. Kayak kan membuat rumah dari eco brick sampah plastik itu tuh kayak sesuatu yang inovatif banget kan itu. Nah sedihnya itu tuh kita belum ada industri besar untuk melakukan hal itu dalam skala yang besar. Jadi kayak baru skala kecil. Bener-bener ini skala kecil banget, jadi kayak belum bisa merajalela seluruh Indonesia gitu. Jadi emang harus butuh dorongan dari pemerintah mungkin, dari kita-kitanya juga. Makanya itu ya dari mereka Good Institute memberi edukasi kepada kita seperti itu. Ya, tapi walaupun ini masih kecil, big things come from small steps. Iya. Jadi walaupun ini masih katanya sekecil gini, guling itu nanti lebih itu tahun-tahun depan pasti akan akan mengexpand. Ya. Begitu. Ya. Tapi jangan lupa kita kan nggak belajar aja sih. Kita kan itu. Juga, iya. Kita abis belajar kayak jam 5 kita balik ke hotel langsung free time ngapain aja. Sampai besoknya. Buat acaranya tuh kegiatannya mulai jam berapa sih kalau pagi? Kalau jadi hal pertama yang kita lakukan bener-bener itu pelajaran Jerman. Iya, breakfast dulu lah ya. Ya. Gimana? Iya, kita basically biasanya sih bangunnya sekitar jam 5. Habis itu ya siap-siap, mandi, breakfast. Paling penting yang kita cuman dibilangin itu paling penting udah harus selesai 6:30 atau jam 7. Ya. Setengah 7. Ya, setengah 7. Ya, sorry. Setengah 8 udah harus selesai. Habis itu kita keluar dari hotel dan jalan berapa meter aja kayak itu ke sekolah Collège de Brito. Collège de Brito namanya. Jadi Collège de Brito itu sekolah khusus laki-laki Katolik gitu. Tapi tuh bener-bener sekolahnya disiplin dan luas, terus rame sih ya. Siswa-siswa di situ tuh setiap pagi pasti main bola, jogging. Ada berapa yang udah di kelas belajar dikit atau kayak diskusi OSIS sama apa. Tapi ya biasanya sih kita lihatnya itu pada main cuman bola. Sekilas doang gitu ya. Jadi mau ngomong apa ya tadi, astagfirullah lagi. Jadinya di sana kita dibagi jadi 3 kelompok nih. Ada satu kelompok Umwelt, kelompok Anthropocene, sama kelompok konsum. Konsum. Ya. Jadi itu tuh 3 kata Jerman, kata-kata Jerman. Umwelt itu berarti lingkungan. Anthropocene itu Anthropocene lah, istilahnya gitu ya. Dan terakhir konsumsi gitu. Dan kalau aku tuh di kelas konsum. Sebetulnya nggak beda-beda amat sih, itu hanya diacak aja biar kita bisa bertemu teman dan biar kita pelajaran Jermannya juga lebih banyak ngomong sesama lain gitu, sama lain teman yang asing gitu. Paling penting semua orang yang di sekolah yang sama pasti akan dipisah. Kayak Galuh kan di konsum. Aku di konsum. Ya, aku di Anthropocene. Pelajarannya sih mirip-mirip aja sih. Pelajaran mirip-mirip aja. Jadi setiap hari itu pagi-paginya kita pelajaran Jerman diberi
materi, terus dikasih tahu kayak gimana ya, materi dan sekaligus teori dikit tentang kelingkungan. Ya, Ya, paling kita penting lingkungan. materi-materi Ya. itu semuanya tentang lingkungan. Nah, Dan- kayak misalnya hari pertama kita cuman kayak bikin aja kayak poster dengan kosakata tentang lingkungan. Habis itu hari keduanya kita bikin foto Hari keduanya. langsung kita upload, langsung Jadi, kita komen. apa yang aku lakukan untuk umwelt, untuk lingkungan. Iya. Asli Tahu itunya, nggak? udah lihat nggak foto aku sama Enggak, kan beda itu. Oh iya, tapi itunya bener deh. Lucu ya. Foto-foto aku sangat Lucu. keren, sangat amat keren foto-foto aku. Lalu kita pokoknya kayak diberi tugas-tugas kecil gitu kan. Ya, Kayak bikin, salah satunya itu kita bikin video dengan orang lain gitu. Terus kayak, tapi videonya kayak harus dalam bahasa Jerman, harus gini. Jadi kayak beneran tugas sekolah biasa aja gitu. Jadi Tapi- kayak sekolah ya. Tapi itu hanya 1,5 jam aja sesinya. iya. Jujur itunya, aku mah waktu bikin itu mah kayak aku jujur banget minimal effort. Minimal effort banget. Iya, kayak Itunya ya itu. sih. Kayak kamu videonya berapa lama sih? Nggak sampai 2 menit, nggak sampai 2 menit. Oh, video tugas dari Iya. Video tugas Oh. kecil. Iya. nah. Mau tau nggak aku berapa lama videonya? Berapa? 20 detik. 20 detik. Itu cuman Nggak sampai promosi 1 gitu. menit. Iya, Udah jujur. 20 menit Kita aja. cuman Nggak sampai ini. 1 menit. Aku sama grup aku nih. Uh-uh. Cuman syuting untuk kayak 3 shot aja, jujur. Dan kayak shotnya itu cuman aku kayak ini nih megang Apa? kayak poster bilang kayak pas itu kayak sampah plastik langsung kayak Sama plastik. langsung diam aja liatin ke kamera langsung kita diikutin terus. Udah gitu Udah. aja. Oh gitu. Udah. Itu sebetulnya tugas-tugasnya nggak berat gitu. Hmm. Jadi bener-bener kita emang dianjurkan have fun aja guys. Iya. Gitu. Ya, dan doa aja punya orang yang pintar editing. Iya itu juga. Iya, bener-bener. Videonya harus diedit. Iya. Betul. Itu tuh pembagian kelompok tugasnya berdasarkan 3 kelompok yang tadi ya? Iya, 3 kelompok. Oh itu kan Enggak. total kita tuh total yang ikuti Schuler Camp itu 58 anak. Oh. Jadi emang Iya. banyak kan ya. Jadi 58 dibagi 3 Tiga. kelas gitu. Dan di dalam 3 kelas itu dibagi lagi grup ini, grup Iya. ini gitu. Oh, dibagi lagi bercabang. Ya. Di Bercabang. Bener lagi. aduh teman-teman ini bikin aku inget filosofi filosofi. aku filosofi aku dan teman-teman aku nih buat yang laki. yang kamu buat di Schuler Camp bersama Iya, teman-teman bersama- sono ya. Iya, ini filosofi ini sangat penting buat laki. Mau tau nggak apa? Apa tuh? Apa tuh? Guys, laki itu harus seperti pohon, punya banyak cabang. Dan jika satu cabang hancur, gantilah ke cabang lain. Waduh. Widih. Harus ada cadangan. Cadangan. Tapi Ya gitu. cadangan rencana hidup. Iya. Iya. Sukses. Plan A, plan B. Plan A, Iya. plan B, plan C, plan D juga boleh Iya, ya? boleh. Aduh, boleh. Iya. Boleh, Patrick. Kalian tuh kemarin dilantik sebagai sampah sadar. Iya. Iya. Apa sih itu sampah sadar? Sampah sadar. Sadar apa tuh? Jadi sebetulnya dari 2 kata gak sih? Jadi Iya. digabung. Jadi Sampah dan Sadar. ambasador. ya, jadi suatu ambasador untuk edukasi sampah, Mhm. mengenai sampah dan kelingkungan. Gimana ya? Jadi benar-benar hanya gitu aja sih. Jadi dengan kita mengikuti Schuler Camp ini, kita itu menjadi seolah-olah ambasador ya, emang ambasador ya. Iya. Jadi ambasador ya. Kan itu ambasador dari sekolah yang belajar mengenai sampah. Jadi semisalnya dari Madania, aku dan Patrick menjadi ambasador untuk program itu, untuk masalah sampah dalam lingkungan kita gitu. Oh makanya jadi ingat aku pas di Schuler Camp juga kita membuat ini 10 janji yang kita akan melakukan dalam sehari-hari dan juga dalam lingkungan sekolah untuk mereduksi tingkat Iya. sampah di lingkungan kami sini. Ya, dan kita kan bikin janji-janji itu. Nah, di situ lagi ada panitia yang menyusun dan memilih 10 10 orang. Iya, aku 10 orang. aku termasuk dari panitia itu. Jadinya aduh, Jika Pari tahu, pasti dia seneng banget. Aku jadi PPKI untuk sampah. Pari. Pari. iya, karena itu beran deh, cuman ada
6 orang yang kepilih untuk menjadi panitia itu. Ya. Ya, jadinya kayak aduh spesial banget honornya. Spesial. Boleh. Aduh, tapi ya emang itu kan total 58 anak ya. Dan semua 58 anak itu emang di-include semua itu emang menjadi Sampasador. Oh, jadi sih. Iya. Jadi emang. Terus kita dapat sertifikatnya gitu segala lah pokoknya. Ya, enak banget itu untuk undang aja. Enak Aduh, buat banget. SNBP bagus juga ya. Iya. Gitu. Ya. Kalian bikin 10 janji. Ingat gak sih janjinya apa aja? Apa sih? Banyak sih, banyak ya. Kalau nggak salah ini, Seingatnya aja. aduh ini, nanti aku bilang aja di bahasa Indonesia Bahasa karena Indonesia. Abis itu itu di bahasa Jerman. Kita buatnya bahasa Jerman. Oh, Iya. Walaupun ya agak patah-patah tapi ya gitu. Ya, jadinya basically yang aku ingatnya ini aku akan mencoba untuk daur ulang. Aku akan membawa botol minum tumbler kemana aja. Aku akan mengurangi pembelian benda memakai kantong plastik. Saya akan mengurangi pembelian baju. Habis itu saya akan mencoba untuk memakai transportasi umum jika saya bisa. Itu yang cuma aku ingat. Jadi tuh dengan 10 janji itu tuh bener-bener 10 hal yang walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau kita lakukan setiap hari itu bener-bener akan berdampak. Iya. Itu kan ya banyak anak yang ikut ya, 58 gitu ya. Jadi mereka tujuannya itu 58 anak ini, including kita, agar kita bisa melakukan hal-hal yang preventif menaikkan tingkat sampah itu. Jadi one small step at a time gitulah ibaratnya. Ya gimana ya? Pokoknya gitu lah. Jadi 58 anak itu bikin 10 janji sama semuanya atau beda-beda? Semuanya. Tapi kita aku dan panitianya mensortir, jadi memilih yang menurut kita, waduh ini bagus juga ya. Ayo kita tambahin. Abis itu kita kan udah ada kayak berapa belas jadi kayak janji. Dari semuanya itu kan kita ngasih kayak gini aja yuk kita janjinya ini misalnya kayak jangan buang sampah sini, coba kita pilih sampah. Tapi gitu. kita itu bukan nggak bisa milih aja langsung kayak waduh ini bagus banget, ayo kita pilih ini. Nggak, kita harus pilihnya yang universal, yang semua orang bisa. Yang semua orang bisa, yang semua orang bisa lakukan secara mudah. Dan walaupun sepele ya bisa ya dengan mudah gitu. Iya, begitu jadinya. Buat program Sure Camp ini, kalau buat tahun depan ada lagi gak sih? Sepertinya sih ada. Sepertinya sih ada. Tapi emang baru tahun ini diadakannya. Baru dimulai tahun ini. Tahun lalu nggak ada? Tahun lalu enggak, belum. Kayak emang mungkin dari program pasnya sendiri sih ya, baru-baru tahun ini. Kalau misalnya ada rencana untuk tahun depan atau tahun setelahnya itu tuh belum ada info lagi. Cuman kalau berharap ingin mengikuti hal-hal kayak gini ya bisa terus aja pantau tuh pas Goethe Institute gitu. Kalau mau tahu info-info kayak acara gitu ada di mana sih? Ada website bisa itu gitu? Ada di IG-nya Goethe Institute. Oh, di IG. Biasanya tuh sangat ini banget apa? Biasanya sih ada kayak info-info kayak misalnya ada acara ini di sini, ada acara itu di situ. Ya, jadi kalau mau cari event kayak gini, ya search aja di IG-nya. Ya, betul-betul event ini sangat informatif gitu. Suatu pengalamannya itu bener-bener berharga, unforgettable dan banget. Sangat worth it banget ya. Ya worth it banget. Bener-bener kita tuh ngeluarin uang, hanya ngeluarin sedikit, hanya ngeluarin uang. Iya. Hanya ngeluarin uang untuk keberangkatan dan kepulangan. Dan ya makan malam juga sih ya. Galuh, kamu tahun depan kalau ada ikut gak? Ikutlah, gabung. Boleh. Ya lah, aku kan itu. Aku kangen teman-teman aku. Boleh. Kalau lu sama kayak Patrick punya tips gak sih buat teman-teman yang mau ikut Sure Camp 2025? Seandainya ada. Kalau tips dari aku sih jangan takut untuk mencoba hal yang baru seperti itu. Karena ya personally ya, awal-awal aku ngedengar ada info kayak gini tuh kayak ikut gak ya gitu. Kan Jerman aku nggak fasih nih, nggak lancar nih. Nah kalau seandainya mereka ngomongnya
kayak gitu tuh kan bingung ya aku sendiri. Tapi ngomong-ngomong dengan Bu Syifa kayak gitu, alhamdulillah akhirnya aku ikut. Dan aku ikut tuh gara-gara penulisan esainya juga. Bener-bener walaupun esai itu simple ya, esai aku itu kepilih karena aku membuat poin-poin yang yang benar-benar bisa berdampak gitu loh. Gimana sih, kayak benar-benar memperlihatkan how much you care about it gitu dalam esai gitu dan dalam aksi-aksi kesehariannya juga gitulah. Semoga dengan itu bisa terpilih menjadi apalah gitu. Iya, kalau sih ini mah lebih simple tapi kerjanya lebih banyak ya workload-nya. Basically dari aku selesain aja A2. Iya bener juga. Beneran itu. Karena kalau kamu udah selesain A2, udah langsung otomatis kepilih. Gak perlu nge-seleksi atau apa. Cuman ditanyain aja. Itu, halo, kamu mau nggak ikut surcamp nih? Nah, gratis loh. Mau boleh. Iya. Aduh. Berasa vacation nih berarti. Berasa vacation banget. Oh iyalah. Iyalah. Ini literally paid vacation. Karena kan itu, ya kan cuman perlu bawa duit untuk transportasi sama makan malam aja. Sisanya udah langsung dibayarin sama mereka. Aduh, enak banget itu. Aduh, enak kita juga dikasih merchandise loh. Oh, merchandise. Dikasih tas, dikasih topi, dikasih lunchbox. Banyak gitu. banget. Bener-bener worth it sih. Dikasih sertifikat juga kan. Dikasih sertifikat dan sertifikat itu ya memang bisa banget membantu mempercantik CV. Iya. Buat SNBP. Iya. Juga bisa. Ya, jadinya itu basically ini banyak banget benefitnya. Belajar tentang sampah, itu bertemu dan bisa punya teman dengan orang-orang dari seluruh Indonesia. Sekarang kayaknya gamon deh kita. Gak perlu mikir itunya. Pengen balik lagi. Gak perlu mikir. Grup laki aja itu setiap hari masih ribut. Guys, jimit yuk malam ini. Iya, enggak sih jujur. Kalau laki mah apa lagi itunya. Abis itu malam-malam langsung kayak fit call atau voice call itunya. Langsung kayak tanya-tanya kayak hari ini gimana. Aduh ya guys, aku itu punya penasaran nih. Aduh gimana deh aku melakukan ini atau apa. Setiap hari mereka cek mulu. Ya overall kita juga belajar banyak tentang kultur di sana. Kayak orang-orangnya gimana dan ya gitulah. Ya. Pas bukan culture Jerman aja sih. Aku mah itu di sana lebih lebih banyak belajar bahasa daerah teman-teman aku daripada Jerman. Jujur. Oh iya benar-benar. Jujur itunya. Dari aku Aceh, ya. Iya, aku udah diajarin bahasa Aceh, apalagi Sunda, Aceh, Sulawesi, Jawa mah udah. Jawa mah ya udah. Justru aku ngajarin temen-temen aku bahasa Sunda. Oke, Kak Petri, Kak Galuh, sebelum kita closing, boleh gak sih ajarin aku bahasa Jerman dulu? Boleh dong. Boleh. Mau memperkenalkan diri? Boleh perkenalan diri. Jadi gimana? Kamu kan Fanya? Iya. Bilangnya, halo, ich heiße Fanya. Halo, ich heiße Fanya. Benar? Iya benar. Iya, Itu namanya benar. halo. Nama aku Fanya. Oh gitu. Halo, ich heiße Fanya. Nah, sekarang closingnya gimana nih Patrick? Mau pakai bahasa Jerman? Jerman dong. Jerman dong. Oke. Jadi ini thanks for watching. Galuh? Iya. Itu mau bersama nggak? Ayo boleh. Oke. Tuh, 2, 3. Danke Danke für Zuschauen. Thanks for watching guys. Makasih banyak ya Kak Galuh, Kak Petri. Sukses selalu ke depannya. Amin. Makasih. Juga, Iya, semuanya makasih. juga. Oke Sobat Madania.